Halo, ketemu lagi sama gua Benny Saputra dari One Motor Shop. Apa kabar semua? Dikarenakan lagi COVID-19, masih pandeminya masih banyak banget dan kita dipaksa untuk PSBB dan tetap harus menikmati motor. Caranya adalah get your ass on the bike, turn it on, and use your center stand or paddock. Just throttle a bit. Ya, kangen kan pada riding? Sama, gue juga. Jadi ya riding aja beberapa kilometer tapi di atas pedok, nggak apa-apa kok. Oke, jadi kalian telah lihat di judul. Jadi kali ini kita akan bahas barang baru dari Sprint Filter Italy. Ini adalah hasil kolaborasi antara Sprint Filter Italy dengan PT One Trijaya Indonesia selaku importer dan distributor resmi Sprint Filter untuk Indonesia. Nah, karena demand dan banyak yang minta request filter untuk ADV 150 dan kebetulan filternya Honda ADV 150 ini sama dengan Honda PCX 150 yang baru, makanya filternya sama. Akhirnya kita bikin, kita request, kita kirim R&D ke sana dan akhirnya udah jadi. Baru sekitar 3 hari lalu shipmentnya udah landed ke Indonesia, walaupun nih ya gara-gara COVID-19 tuh nggak, shipping dari sana ke sini jadi mahal. Kita pakai resmi TNT Indonesia, ya udahlah bayar. Yang penting pengguna ADV 150 dan PCX 150 Indonesia terpuaskan, ya kan? Lagi PSBB kan, bingung kan nggak ngapa-ngapain di rumah. Kalau lu punya kendaraannya, bisa klik di Tokopedia, blibli.com, e-commerce, atau kontak toko langganan lu untuk dapetin Sprint Filter untuk motor lu. Ngisi waktu senggang, kalian bisa melakukan modifikasi upgrade dikit-dikit. Kalau yang mudah-mudah tinggal pakai obeng dikit kan gampang, bisa ya. Motor makin enak, nanti PSBB kelar, kita gas keluar, semua udah jauh lebih enak. Oke, jadi Sprint Filter kode PM178S itu adalah dedicated untuk Honda ADV 150 dan PCX 150 terbaru. Kita akan kasih lihat pemasangannya begitu mudah, cepat, replacement, lepas cover, lepas yang lama, pasang yang baru, tutup lagi. That's it, instant performance. Apa sih tujuannya? Kenapa lu harus ganti filter udara pakai Sprint Filter? Satu, kenapa lu ganti filter udara? Well, standarnya itu bahannya paper. Nanti gue akan kasih lihat bahwa luas penampangnya kecil, bahannya juga actually dengan environment, terutama Jakarta ya. Polusinya sadis, kelembapannya sadis. Kelembapan plus polusi gabung jadi, aduh, itu lengket-lengket kotor luar biasa. Kalau pakai filter, bahan elemen filter kertas itu sih degrade-nya cepet banget, diganti dengan aftermarket yang flow-nya lebih tinggi, lalu kita bisa recharge. Recharge itu dimaksud adalah dia kan kita pakai kan kotor, bisa dibersihin, kotor lagi dibersihin, nggak masalah, emang selalu pasti kotor, tapi gampang bersihinnya, gampang maintenance-nya, sehingga kita pakai motor selalu jreng. Nah, oke, nggak lama-lama, kita langsung operasi, gua kasih unjuk cara instalasi di motor ini. Kurang lebih sama, di PCX juga sama, karena layout airbox-nya sama. Oke? Oke. Yang ori udah gue lepas. Sebelum gue pasang yang Sprint Filter, gue mau kasih lihat perbandingan ke kalian. Jadi detailnya seperti apa ya. Jadi ini adalah filter standar nih. Ini adalah filter standarnya, bahannya, elemennya kayak kertas. Lalu luas penampangnya sekian. Luas penampangnya bukan cuma kotak loh, kan kertasnya kan lipat-lipat tuh.
Nah, itu kalau dibuka, itulah total luas penampang. Nah, kalian lihat di sini, originalnya dia ada snorkel, yang saya yakin gunanya ini karena ada urusan dengan improving untuk biasanya sih di low RPM. Nah, ini jadi filter standarnya. Oke, sekarang gua kasih lihat yang sprint filter. Tada! Kalian bisa lihat bahwa luas penampangnya jauh lebih besar dan luas areanya pasti jauh lebih besar. Kenapa? Ini bayangin kainnya dicopotin, dilepas, itu luas areanya besar. Jadi kalau filtrasi itu yang jelas nyata ya memang luas penampang kelihatan yang Anda lihat sama sebenarnya adalah karena dia tekuk. Jadi sebenarnya luas secara keseluruhan yang ke dalam pun. Itu luas penampang air filter. Yang pasti dengan spring filter luas penampangnya jauh lebih besar, flow-nya jauh lebih oke. Apa sih keuntungannya penampang lebih besar? Menurut saya, chance udara masuk tentu high flow. Tapi kan yang motor 150 cc, sedotannya seberapa besar sih? Tapi, kalau kita bicara tentang maintenance, toh gimana pun juga kalau kita pakai, jalan kita berdebu kotor, pasti akan ada deposit kotoran. Deposit kotoran inilah pasti akan menutupi kan area. Semakin luas area yang akan terdeposit. Sehingga kalau Anda long term misalnya susah untuk periodically lebih cepat untuk cleaning, Anda tertunda, at least luas penampangnya besar. Jadi luas area yang masih bersih juga makin banyak. Itu salah satu keuntungannya. Tapi di sini spring filter memutuskan untuk menghilangkan snorkel. Why? Hanya mereka yang tahu. Tapi gue yakin riset and development mereka nggak mungkin salah. Kalau memang tujuannya performance dan kita nggak tahu dengan bahan yang berbeda, mereka merasa snorkel itu udah nggak perlu digunakan lagi, direct, jadi sedot langsung ke penampang sini. Kita harus tes sih nanti hasilnya seperti apa. Itu sisi sininya dan ini sisi belakangnya. Itu ada logo spring filternya. Oke. Jadi frame-nya ini berbahan plastik khusus, termoplastik, jadi nggak akan rusak ya, kena panas, dingin. Biasanya kan, kadang bahan plastik tuh bisa kena panas dingin, bisa gabus, terus retak, pecah-pecah. Nah, ini harusnya enggak, karena udah spesial buat intake. Lalu juga di bagian sininya ada lem khusus dan ini penampangnya. Makin hari, kalau dilihat memang produksi mereka makin improve ya. Wow, oke. Jadi nggak berlama lagi. Oh ya, seperti yang gue udah bilang dari awal, tipe spring filter yang kita akan gunakan di motor ini adalah tipe P08. Kenapa P08? Karena penggunaan motor ini nanti buat street harian. Jadi filtrasinya harus cukup untuk harian, tetapi gimana pun airflow-nya jauh lebih bagus. Dan sebenarnya gini, kalau kalian ganti filter udara, ingat ya, higher flow itu penting. Betul, apalagi buat racing. Kalau racing tutup mata, yang penting higher flow. Tapi kalau kita buat street, ingat juga masalah filtrasi, dan kedua adalah maintenance. Anda melakukan penggantian filter udara aftermarket, itu tujuannya pasti higher flow dan easy maintenance. Easy maintenance yang saya maksud adalah, kalau filter standar ini kan paper. Ini kalian mau tiup bersihin kayak apa juga, malah dikenain air malah rusak. Kalian pernah lihat kertas lemes, dibasahin, dikeringin, kaku nggak? Nah kayak gitu. Jadi kalau kertas yang standar ini kalau Anda kena kotor, jalan dipakai gitu ya sebulan, abis itu Anda diemin nih selama 6 bulan, Anda pakai lagi. Belum tentu filternya tuh kalau dibilang pengotorannya linear. Kenapa? Kalau pas dia udah ketemu kotor dan lembab, udah pasti filternya nanti jadi menyerap dan lama-lama lebih cepat degradasi. Itulah kenapa saya nggak terlalu suka dengan filter kertas. Kalau filter seperti ini, tujuannya apa? Spring filter teknologi polyester. Easy maintenance, benar-benar easy maintenance. Saya ini udah sekarang umur 33, berarti dari umur belasan tahun, saya sering tuh bantuin papa saya, karena kita semua petrolhead. Jadi di Civic Wonder SB3 saya itu filternya open air. Dulu kita pakai cotton. Saya rutin sekali, 1.500 kilo, 2.000 kilo itu pasti saya clean up. Jadi pakai bersihin, pakai deterjennya, terus juga di oilin.
Masalahnya adalah dengan filter udara cotton tersebut, saya menemukan bahwa setelah saya rutin recharge, tetap bahan cottonnya itu degradasi. Sama seperti baju Anda sering dicuci, pasti belel, melar, ada juga yang nguncup. Kalau Anda perhatikan, saya sampai benar-benar perhatikan itu metode yang benar tentang nggak boleh dijemur direct sunlight, terus juga nggak boleh pakai deterjen yang sembarangan. Karena kenapa? Itu cottonnya bisa berubah dan rusak. Jadi biasanya kalau saya mau recharge, itu saya perlu sempatkan waktu, gitu untuk sampai dibersihin, kan didiemin 15 menit, habis itu di cleaning, habis itu di keringin, habis itu dikasih oli. Sampai tunggu beberapa kering aja minimal sejam lebih. Sedangkan, saya menemukan polyester ini very fast maintenance. Jadi Anda tinggal semprot, kalau punya kompresor di rumah, bersihin pakai kompresor, pasang lagi. Atau cuci, ambil air, sabun, cuci pakai sabun apapun. Cuma saya prefer sunlight. Kenapa? Katanya minyaknya gampang, ya kan? Cipik gitu. Nah ini sama, pakai sunlight, pakai koas, bersihin. Keringinnya gabruk-gabruk, jemur matahari juga nggak apa-apa. Begitu kering, pasang. So, menurut saya 10 menit, 15 menit itu udah cukup untuk maintenance. Seberapa sering sih harus maintenance? Tergantung kalian medannya seperti apa, kotornya seperti apa. Kalian nanti pakai setiap hari rutin, kalian bisa tahu. Setelah misalnya pertama tiap 3.000 kilo, wah terlalu kotor, oke dipercepat, mungkin tiap bulan, oh masih kotor juga, berarti dia tiap hari terjang gurun gitu kan, tiap minggu, nggak masalah, polyester nggak akan degradasi, semakin sering tuh nggak apa-apa. Kenapa sih kalian harus sering-sering? Ini filter kan gunanya nahan kotoran di depan, ya kalau kotoran begitu ada di depan terus mulai menutupi penampang, tentu kan pasti habis itu performanya mulai turun lagi. Kita kan pengennya optimal selalu. Jadi caranya filternya harus di cleaning sering-sering. Supaya apa? Selalu dalam kondisi optimal, yaitu bersih, peluas penampang bersih, airflow kencang. Itu tujuannya guys. Jadi kenapa kita pakai aftermarket? Yaitu karena kita mau higher flow and selalu optimal. Cara selalu optimal gimana? Selalu bisa di cleaning. Cleaningnya seberapa sering? Tergantung medannya kalian. Seberapa sering, tiap orang bisa beda. Cuma aimingnya satu, supaya setiap kali kita pakai kendaraan kita, filternya selalu sanitasi bersih. Kalian mau cuci tiap hari juga silakan sih. Cuma buset, baju aja nggak dicuci tiap hari. Pasti pakai 2 hari sekali. 2 kali sehari. Sehari 2 hari baru ganti. Coroknya. Oke, jadi begitu ya. Ini perbedaannya. Saya tidak mendiskreditkan mana yang lebih baik filter udara. Cuma saya berusaha untuk menunjukkan bahwa dasar alasan saya menyukai teknologi baru ini polyester. Saya pakai semua filter udah dulu di Honda Grand Civic saya itu pernah kita pakai open air intake. Saya pernah pakai foamnya busa HKS, busa merek lain. Habis itu saya pakai cotton. Habis itu dijual mobilnya. Nah kalau sekarang, mobil-mobil yang saya ada semuanya pakai polyester. Kenapa? Easy maintenance banget. Itu berbeda. Jujur, itu berbeda. Jadi, gimana cara taunya saya jujur atau enggak? Ya, kalian harus coba. Saat kalian udah merasakan kemudahan maintenance, lalu juga performance yang dihasilkan, Anda akan tahu apa yang saya maksud. Jadi, cobalah gitu kan. Dan ini kalau dibilang terbaik, mungkin kalau menurut saya bahan filter udara terbaik saat ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan ada teknologi jauh lebih maju sehingga polyester itu dirasa sudah usang. Bisa saja. Tapi bentar lagi motor listrik, mobil listrik ya. Jangan salah. Ternyata Sprint Filter, ini boleh diomong nggak ya? Boleh lah. Mereka lagi kerjasama. Soon, motor listrik yang saya udah confirm adalah motor listrik. Ada filternya, dan itu mereka pakai Sprint loh. Saya nggak bisa sebut brandnya, tapi di Itali. Itu brand motor listrik itu juga soon akan jadi Moto E. Ya kalian udah langsung tahu lah, iya. Tapi pakai.
Saya nggak ngerti apa, tapi kayaknya mungkin dinamo ya, dinamo coolingnya atau gimana, tapi ada filternya. Nah, filter itu pakai sprint. Kenapa sprint? Ya mereka mengikuti perkembangan zaman, apa yang terbaik untuk saat ini. So, begitulah kira-kira. Sekarang kita pasang kembali di ADV kesayangan gue ini. Oke, jadi udah kelar terpasang. Semudah itu Anda mengganti filter udara stok menjadi sprint filter. Bener-bener intinya summarize-nya Anda cuma buka cover airbox, pak, ganti elemen filter, pasang lagi, pak. Memang di mobil lebih mudah. Kenapa? Di mobil itu biasanya pakai klip. Jarang, ada beberapa yang pakai baut, tapi most of them pakai klip. Jadi mobil ganti filter tuh jauh lebih mudah. Kalau motor mungkin kalau pakai klip ya hilang gitu ya, dicopot orang. Jadi pakai baut. Buka, ganti elemen filter dalam, pasang. Dah, tinggal dipakai. Sekarang tinggal cari kerjaan lain untuk mengisi waktu di saat PSBB. Oke, jadi begitu aja. Thank you for watching our videos. Saya Benny Saputra dari One Trip Motor Shop. Undur diri, sorry kalau ada salah kata dan sorry kalau ada menyinggung brand lain atau apa. Tapi di sini saya nggak bermaksud untuk mendiskreditkan barang apapun. Saya hanya based on experience. Karena gimana pun juga, itulah tantangan zaman dan tantangan teknologi. Selalu pasti ada pembaharuan, selalu ada perbaikan, dan selalu akan makin terdepan. Thank you for watching. See you again on the next video. Bye.